mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika. LPTK Universitas Negeri Manado. Dalam kegiatan ini, saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran dengan menggunakan model PJBL. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, anak-anak? Alhamdulillah. Baik, pada sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat ya. 2 hari kemarin kita tiap sore diguyur hujan. Jadi kalau pulang pastiin bawa jas hujan ya, biar nggak kehujanan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembelajaran kali ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Ya. Ketua kelasnya, Angga, tolong dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Angga. Oke, Bapak absen dulu ya. Siapa tahu ada yang hadir. Aditya Dwi ada, Angga Dwi, Khairul Anam, Hajar ada, Vera, yang Intan ada, Muhammad Muhyiddin, Muhammad Ridwan, Neneng, Nirmala, Cindy, Siti Aisyah, Tika, Tri, Tamara, ya, semua ya. Oke. Nah, biar lebih semangat lagi ya kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Ya, kita seperti biasa ya dulu, oke. Yang biasa kita di lapang ya. Oke, siap? Siap. Mana semangatnya? Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, ya, terima kasih atas kekompakannya. Nah, pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini ya kita akan membahas tentang manajemen bandwidth ya. Nah, ini manajemen bandwidth itu kita akan membatasi ya bandwidth ya, dimana bandwidth ini adalah jalur atau kecepatan yang bisa didapatkan atau diterima oleh sebuah klien atau PC ya, ataupun sebuah handphone gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan kalian di rumah kan punya orang tua kan ya, kalian ke sekolah. Nah, biasanya suka dikasih uang jajan ya. Misal nih kalian punya kakak atau adik ya, kalian misalkan bekalnya berapa? 10.000 ya, 10.000 atau 20.000. Nah, kemudian misal kalian punya adik nih sekolah juga, kalian kan sekarang di SMK, adik kalian di SMP lah misal ya. Misal adik kalian dikasih uang jajan sama orang tua kalian 10.000 juga ya.
Jadi uang jajannya sama. Yang di SMP 10.000, yang kalian di SMK sama juga 10.000. Nah, itu adalah contoh analogi pada manajemen bandwidth gitu ya, kalau dianalogikan di kehidupan nyata. Jadi dikasih batasan, dikasih limit ya, kalian pokoknya sehari 10.000, mau habis mau enggak ya terserah kalian ya, gimana cara mengelola kalian. Kalaupun nggak dipakai berarti kalian dapat uang sampai sore 10.000 kan ya, kalau nggak jajan dari pagi. Kalau misalkan pagi-paginya kalian beli sarapan atau jajan, misalkan pagi-paginya beli sarapan itu 2.500 ya, berarti dari siang ke sore kalian masih ada 7.500 ya. Nah, itu contoh analogi di kehidupan nyata untuk limitasi bandwidth gitu ya. Jadi dibatas, kalian dijatah. Nah, nanti di manajemen bandwidth juga sama seperti itu ya. Ketika sebuah PC atau misalkan handphone dikasih bandwidth ya, mereka ini terhubung dengan jaringan, mereka dikasih bandwidth ya, maksimalnya berapa itu. Jadi jangan sampai ada yang tidak kebagian gitu ya. Ketika nanti mereka mengakses internet, mengirim data atau mengunduh data ya, ada yang tidak kebagian bandwidth. Jadi nanti jaringannya lemot gitu ya, lama transfer datanya. Oke. Nah, mungkin kalian bisa melihat ke infocus ya, menghadap ke sana. Oke. Boleh duduknya di pinggir saja ya, di pinggir sini, pinggir. Nah, seperti itu biar tidak. Nah, Cindy sama Tri mungkin boleh di sini. Sama Tri. Ya, biar nggak terlalu ini. Nah, agak geser ke sebelah sini ya. Oke. Ini kita manajemen bandwidth nih ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya ya, ini kompetensi dasar yang akan kita capai ya. Ada mengevaluasi manajemen bandwidth. Jadi apa sih manajemen bandwidth itu? Ya, gimana konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Nah, jadi kalian nanti harus bisa mengkonfigurasinya. Cara konfigurasi manajemen bandwidth itu banyak tekniknya ya, bermacam-macam lah. Nah, nanti kalian harus bisa mengkonfigurasi salah satu atau dua dari teknik-teknik yang ada misalkan. Oke, kemudian ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita pakainya project based learning ya. Jadi kita bikin project. Oke, nanti diharapkan kalian mampu menyimpulkan konsep manajemen bandwidth dengan teliti. Ya. Yang kedua, diharapkan kalian mampu membandingkan jenis manajemen bandwidth dengan benar dan tepat. Ya, yang ketiga, nah nanti kita untuk konfigurasinya kita dibantu oleh aplikasi Winbox ya. Untuk konfigurasi di microcontrollernya, nanti kalian diharapkan mampu melakukan konfigurasi manajemen bandwidth dengan tepat dan percaya diri ya, dan percaya diri. Dan yang keempat ya, kalian diharapkan mampu menguji konfigurasi manajemen bandwidth dengan tepat juga. Jadi nanti habis dikonfigurasi diuji apakah benar atau ada yang salah. Oke. Nah, oke, kita punya kesepakatan kelas ya. Yang pertama, nah ini tolong ya, tidak menggunakan HP selain untuk pembelajaran ya. Main game, main medsos, simpan dulu lah ya. Kalau untuk nyari materi boleh, saya persilahkan ya. Tapi untuk main game, main medsos itu saya tidak izinkan ya. Kemudian tidak mengganggu kelompok lain ya. Jadi jangan sampai mengganggu. Kalau bertanya boleh ya, bertanya boleh, tapi jangan sampai mengganggu. Oke, spam pertanyaan gitu misalkan ya, di
kelompok yang lainnya jadi risih. Oke, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian bekerja sama dalam kerja kelompok ya. Jadi kalian harus kerja sama, tidak ada yang diam. Ya, semuanya harus ikut andil apapun itu. Ya, bagi-bagi tugas. Kemudian yang terakhir ya, seperti biasa kita akan presentasi di akhir, menghargai teman yang sedang presentasi. Nah, ini langkah pembelajarannya yang akan kita lakukan hari ini. Ada paparan materi dulu sebentar, kemudian kita desain perencanaan proyeknya ya. Kemudian nyusun jadwal untuk pembuatan proyeknya. Kemudian baru buat proyek. Ya. Nah, kemudian habis dibuat proyeknya kemudian diuji dan evaluasi hasil proyek ya. Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Ini ada bandwidth ya. Kita kan materinya manajemen bandwidth. Bandwidth itu apa sih? Ya. Nah, sebenarnya bandwidth ini adalah istilah dalam bahasa Inggris. Ya, bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada band sama width ya. Kalau width itu kan apa? Lebar. Ya, wide. Width. Ya, ada length. Kalau length itu panjang, kalau width itu lebar. Ya, kemudian ada ini band. Ya, asal katanya dari band sama width. Kalau band itu adalah pita ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi bandwidth ini adalah lebar pita. Ya. Lebar pita. Pita apa sih sebenarnya? Gitu ya. Nah, sebenarnya lebar pita ini adalah lebar jalur yang dipakai ya antara perangkat klien dan server, gitu ya. Jadi jalurnya lebarnya berapa? Ya. Sebenarnya kan kalau misalkan di fisiknya yang tersambung dari klien ke server itu kan hanya kabel ya. Ya, bisa kabel atau bisa wireless. Ya kan? Kalau pakai kabel kan pakai kabel LAN. Ya, yang nyambungnya kan cuma itu. Kalau dilihat dari lebarnya itu kan cuma paling berapa senti? 1 senti juga enggak kan? Iya. Ya kan? Nah, lebar pita ini adalah bukan secara fisik. Ya, bukan secara fisiknya, tapi secara logika lah, virtual. Ya. Nah, nanti si bandwidth ini satuannya adalah BPS atau BPS ya dalam bahasa Inggris. Di mana BPS itu artinya bit per second. Ya. Jadi jumlah bit yang bisa dialirkan dalam satu waktu ya, waktunya adalah second. Ya, dalam 1 detik misalkan berapa yang bisa kirimnya. Oke. Kemudian seringkali juga disebut sebagai data transfer rate. Ya, kalau misalkan kalian ngedownload gitu ya sebuah file di internet. Ya. Nah, itu ada transfer rate-nya. Oke. Bandwidth itu adalah kapasitas maksimal data. Ya, dimana datanya ini bisa ukurannya adalah bit atau byte. Ya, yang dapat digunakan untuk mengirim data dalam satuan detik dari sebuah jalur atau pipa komunikasi. Ya, pipa komunikasinya ini atau jalurnya itu bisa berupa kabel wired, ya, ataupun wireless yang tanpa kabel. Ya, oke. Nah, sementara manajemen bandwidth itu apa sih? Ya. Kalau manajemen itu kan berarti kita mengontrol, mengelola, ya. Apa yang dikelola berarti sekarang bandwidth yang dikelolanya. Ya, jadi manajemen bandwidth ini adalah suatu usaha mengontrol trafik jaringan. Ya.
sehingga bandwidth dalam jaringan lebih optimal dan performa jaringan lebih terjamin. Nah, jadi manajemen bandwidth ini ya, cara kita atau network administrator ya untuk mengatur bandwidth biar terjadi pemerataan bandwidth antar user dalam sebuah jaringan. Jadi jangan sampai ada user atau klien yang tidak mendapatkan bandwidth. Ya, kalau tidak mendapatkan bandwidth itu berarti performa jaringannya jelek. Ya, gitu. Nah, ini ada sebuah video. Ini sebuah video ya tentang manajemen bandwidth. Coba kita lihat dulu ya. Coba diperhatikan ya, silakan.
tadi ya, ini jenis teknik manajemen bandwidth. Ada simple queue seperti tadi ya. Kemudian ada Q3 ya. Kemudian ada share up to ya. Kemudian ada prioritas traffic atau bypass traffic lokal ya. Sebenarnya teknik manajemen bandwidth ini banyak, tidak hanya 4 ini ya, tidak hanya 4 ini banyak. Ada HTB ya, ada CBQ juga. Oke, nah sekarang ya kita akan membuat sebuah proyek ya, di mana proyeknya ini adalah mengkonfigurasi manajemen bandwidth ya di MikroTik router board. Oke, nah sebelum itu saya akan bagikan kelompok dulu ya, kita bagi kelompok biar lebih enak kerjanya ya. Kita bagi 4 kelompok saja ya. Kelompok pertama ada Angga Dwi sama Tika sama Intan. Kemudian kelompok 2 Aditya Dewi, Anam, Neneng sama Vera ya. Kelompok 3 Fajar, Siti sama Cindy ya. Kelompok 4 Nirmala, Muhammad Ridwan, Trita Mara sama Muhammad Muhyiddin. Oke, udah tahu kelompoknya? Nah, oke. Nah sekarang silakan duduk berkelompok ya. Silakan duduk berkelompok. Kita akan mulai pembuatan proyek. Ya, silakan. Di mana? Ininya. Duduknya bebas, silakan di mana saja. Yang bisa cari komputer yang bisa dipakai ya. Belum saya. LKPD-nya satu kelompok silakan di bawah. Sama mikrotiknya ya. Coba mikrotiknya silakan. Silakan lembar kerjanya sama mikrotik di bawah. Oke. Gimana? Pakai 2 PC, bagaimana prakteknya? Ya nanti ya, kita lihat dulu. Oke, sudah dapat mikrotiknya? Oke. Untuk LKPD yang soft copy kalian bisa download di depan ya, linknya ada, udah saya tampilkan. Silakan download dulu soft copy LKPD-nya ya. Karena nanti yang dikumpulkan adalah soft copy-nya. Isi juga. Ya. Oke. Oke ya. Lihat dulu di permasalahan ya. Perhatikan dulu. Di sana ada sebuah topologi. Topologinya di halaman berikutnya ya. Halaman kedua. Di mana ada 2 buah PC terhubung dengan mikrotik tersebut. Ya. Pengaturan limit bandwidth yang diinginkan itu PC 1 berapa? PC 1 berapa? 1 Mbps untuk download. Uploadnya 512 kbps ya. PC 2 untuk downloadnya berapa? 512 kbps ya. Kemudian untuk uploadnya 1 mega ya. Nah, cobalah konfigurasi pada MikroTik router board untuk limit bandwidth kedua PC tersebut ya, memakai metode simple queue
ya. Simple Q, ya. Oke. Kemudian catat langkah-langkah dan hasil pengerjaannya. Nah, jadi nanti kalian membuat proyek, ya. Dimana proyeknya adalah mengkonfigurasi bandwidth, ya, dengan teknik simple Q. Bapak kasih waktu untuk pengerjaannya itu 1 jam cukup? Kurang. Oke, berarti 1 jam 15 menit. Ya, 1 jam 15 menit cukup lah. Oke, silakan dimulai dari sekarang untuk pengerjaannya. Ya.
Jenis manajemen yang digunakan adalah konfigurasi simple view. Simple view ya. Terus keunggulan simple view antara lain dapat melakukan pembatasan rate pada koneksi peer-to-peer, dapat melakukan pembatasan traffic pada aplikasi IDM atau Internet Download Manager, dan dapat melakukan pembatasan secara fix atau tingkat kebocoran rendah. Cara melakukan setting antara lain: yang pertama, masukkan IP pada DCP client, lalu masukkan IP Ether 3. Selanjutnya buat DCP server, lalu setting queue. Untuk PC 1 atau Ether 2, kecepatan awal download 4,23 MB dan upload 9,38 MB. Setelah dilimit, jaringan yang didapat 0,95 MB dan 0,47 MB untuk PC 1. Untuk PC 2 0,47 untuk upload dan 0,94 untuk download. Balik. Kelihatan kan? Oke, terima kasih koreksinya kita. Udah. Oke, sudah. Kasih nama. Ya, saya kasih nama. Tadi kan belum pindah nama. Sekian penjelasan kami. Terima kasih. Ada yang sudah benar, ada yang masih salah tadi. Kalau Bapak lihat ya dari hasil kerja kelompoknya. Ya. Nah, yang sudah benar itu adalah ketika PC 1 disetting 1 Mbps untuk download dan 512 kbps untuk upload. Nah, tadi mana yang sudah benar ya? Kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 ini betul. Ya, PC satunya ya. Dia upload. Kita besarkan dulu. Dia upload 0,45. Ya. 512 kbps itu setara dengan 0,5 mbps. Ya. Jadi uploadnya untuk PC 1 itu harus di bawah 0,5 atau sama dengan 0,5. Ya. Tidak boleh lebih. Oke. Nah, kemudian untuk downloadnya kan di PC 1 itu 1 mega. Ya. Nah, ini untuk kelompok 3 ini hasilnya sudah benar, ya. 0,62 di bawah 1. Ya. Dicatatkan. Ya, nanti di 4 orang lah per kelompok, Pak. 4 orang. Langsung jawabannya saja ya. Ya. Nah, Bapak minta silakan siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Vera, boleh. Jadi kesimpulannya kita dapat mengetahui jenis-jenis dan kelebihan manajemen bandwidth. Terus kita juga bisa mengkonfigurasi
dan mengkonfigurasi. Oke, terima kasih Kara. Oke, ya kita tadi kan kita sudah konfigurasi ya. Kita udah tahu jenis-jenis bandwidth itu apa aja. Ada simple queue yang paling mudah, yang paling simpel ya. Kita tinggal menargetkan IP mana yang mau kita limit ya, ataupun network IP-nya ya. Tadi saya lihat kalian semua ketika mengisi target di simple queue itu dengan IP-nya langsung ya. Jadi PC 1 misalkan IP-nya 192.168.161.254 ya. Nah, yang diisi di target simple queue kalian isi IP yang mau di limitnya itu ya, dengan IP PC 1 misalkan ya. Sebenarnya ketika pembatasan limit untuk IP itu ya, itu bisa aja tidak hanya satu IP ya. Bisa banyak, Pak. Ya, Bisa banyak. bisa banyak. Karena topologi yang kita gunakan tadi hanya 2 buah PC ya, PC 1 dan PC 2, dan itu terhubung ke Ether 2 dan Ether 3 untuk masing-masing PC ya. Jadi satu Ether di mikrotiknya cuma satu PC ya. Misalkan di Ether 2 itu nyambungnya ke switch dulu, baru ada 5 buah PC misalkan ya. Nah, itu bisa ditambahin. Jadi IP-nya misalkan IP PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5 ya. Atau network IP-nya. Misal Ether 2 yang nyambung ke switch tadi itu IP-nya adalah 192.168.160.1/24. Nah, berarti network IP-nya berapa? 192.168.160.0/24. Nah, biar kalian tidak banyak menginputkan IP, itu bisa target IP-nya itu adalah network IP-nya saja. Tapi kalau network IP-nya jangan lupa dikasih slash ya. Kalau misalkan nanti diisi di target IP-nya itu 192.168.160.0 misalkan ya, itu nanti invalid ya. Nah, itu bisa ya. Jadi biar tidak banyak menginput IP. Jadi satu port udah bandwidthnya misalkan 1 mega untuk upload dan downloadnya ya. Kalian tidak perlu menginput tiap IP PC. Jadi satu input IP-nya targetnya segini, input IP 2 PC 2 ya, target downloadnya segini, uploadnya segini. Jadi biar tidak satu-satu. Kalau misalkan masih bisa kehitung lah sampai 20 masih bisa. Tapi kalau misalkan udah ratusan, ribuan, masa iya harus dilimit satu-satu seperti itu ya. Jadi bisa juga untuk target IP-nya itu adalah network IP ya, bukan hanya IP yang mau kita limit saja ya. Oke, gitu ya. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian nanti ini jurnal refleksi nanti tolong diisi ya, tiap kelompok. Tolong dibalikan, silakan diambil tiap kelompok. Nanti ini diisi ya, habis
mungkin kita akan membahas tentang troubleshooting manajemen bandwidth ini. Jadi kayak tadi ya, di hasilnya lebih harusnya digimanain ya, pemecahan masalah. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum kita tutup, boleh dipimpin doa dulu, enggak? Sebelum hari kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya, juga semangatnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.